Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 9 Februari 2026 hari Senin, yang dimana ini adalah minggu kedua di bulan Februari 2026. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, sebelum saya lanjut untuk video hari ini, ada baiknya kalian tonton dulu ini ya sebentar ya, supaya kalian tahu update-nya yang akan saya dan tim Amandana lakukan. Oke, perhatikan baik-baik. Beberapa waktu terakhir, kita sama-sama melihat bagaimana market bergerak sangat reaktif, terutama terhadap berita global, mulai dari isu geopolitik, kebijakan bank sentral, rilis data inflasi, hingga berbagai isu ekonomi global lainnya. Contohnya saja ketegangan di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat. Isu ini bukan sekedar persoalan politik, tapi langsung berdampak pada perubahan sentimen, ya, terutama terhadap pergerakan emas, dolar, dan aset-aset berisiko lainnya. Belum lagi kebijakan bank sentral yang masih cenderung ketat yang membuat market semakin sensitif terhadap setiap data dan pernyataannya. Di kondisi seperti ini, volatilitas meningkat, pergerakan harga menjadi cepat, dan banyak trader akhirnya berada di dua posisi ekstrim. Satu, kadang ragu mengambil keputusan. Yang kedua, kadang justru terlalu percaya diri. Pertanyaan kemudian muncul, apakah market masih bergerak satu arah atau justru sedang bersiap untuk berbalik? Dan disitulah tantangan utama trader di kondisi market seperti sekarang ini. Karena itu, kami di Amandana membangun sebuah program yang kami sebut Live Trading Mentoring. Program ini kami jalankan secara terstruktur, bukan spontan. Kami mulai dari market outlook untuk membaca konteks market hari ini dan ke depannya, bagaimana sentimen fundamental, geopolitik, ekonomi global, serta kemana bias market cenderung bergerak. Dari konteks tersebut, kami menyusun trading plan, di mana bias market dikolaborasikan dengan analisa teknikal, mulai dari melihat struktur market, area penting, manajemen risiko, dan bagaimana skenario-skenarionya. Semua ini kemudian kami bahas dalam sesi live mentoring 1 hingga 2 kali seminggu, dengan fokus pada edukasi dan proses pengambilan keputusan, bukan untuk ajakan entry. Apa yang dibahas di sini tidak dimaksudkan sebagai kepastian arah market, tidak selalu benar, dan tidak menjanjikan hasil tertentu. Tujuan utamanya adalah membantu trader memahami bagaimana berpikir dan bersikap di market yang sangat dinamis. Dalam pelaksanaannya, kami berperan sebagai wakil penasihat berjangka di bawah naungan PT Alma Indonesia Raya, sehingga program ini dijalankan sesuai dengan ketentuan dan kerangka legal yang berlaku. Pendekatan yang kami gunakan juga berbasis data empiris dan sistem yang telah diuji selama minimal 7 tahun ke belakang. Live trading mentoring ini kami rancang agar tetap realistis dan tentunya tidak membebani, tapi tetap memberi nilai dan arah yang jelas. Karena di market yang volatil, yang paling dibutuhkan bukan janji instan, melainkan kerangka berpikir yang benar dan pendampingan yang sehat. Oke, jadi sudah kalian lihat ya itu videonya. Jadi di sini akan ada program yang namanya Live Trading Mentoring, yang dimana di sini adalah lebih kepada pendampingan kalian yang semisalnya itu masih ragu, masih bingung, masih bertanya-tanya, ataupun sekiranya masih sangat luar biasa nggak tahu ini entry-nya gimana, terus market kedepannya gimana dan sebagainya, dan bingung lah intinya. Itu kalian bisa nanti ikuti program pendampingan untuk yang namanya Live Trading Mentoring. Di sini Live Trading Mentoring itu bukan ajakan 100% yang namanya kalian harus beli sekarang ketika live trade nanti ya. Kemudian kalian itu yang namanya mengharapkan sinyal, kemudian sinyal tersebut langsung profit dan sebagainya. Enggak begitu ya. Jadi konsepnya di sini adalah lebih untuk menyadarkan kalian ataupun memberikan kalian suatu edukasi dan juga pendampingan intinya. Karena kan kalau dilihat banyak di antara kalian itu tidak sadar ataupun lebih tepatnya bingung dalam hal mengeksekusi market. Paling banyak pasti bingung, ini apakah sebaiknya, apakah sudah bisa sell, bagaimana konfirmasinya, apakah sudah bisa buy, apakah sudah bisa
ini dilakukan posisi apa dan sebagainya, itu pasti akan kalian bingung sendiri. Nah, di sana kita di sini akan memberikan pendampingan yang real, bagaimana seharusnya menyikapi kalian di market. Jangan ragu-ragu. Dan sekali lagi, di program live trading mentoring tersebut tidak menyertakan yang namanya live signal wajib diikuti kemudian profit sebagainya, enggak gitu konsepnya. Sekali lagi ya, ini lebih kepada mentoring, lebih kepada pendampingan, assessment ataupun apalah sebutannya seperti itu, supaya kalian ini bisa menjadi trader yang mandiri. Karena ketika kalian itu bisa jadi trader yang mandiri, itu kalian akan enak sendiri dalam hal melakukan yang namanya trading di market. Nah, tadi sudah disampaikan apa aja yang bakal dapatnya. Tentu aja live trading mentoring. Nah, di dalam live trading mentoring tersebut tadi di awal sudah dilihat bahwa akan mendapatkan yang namanya market outlook. Contohnya market outlook kayak begini. Ini adalah market outlook yang akan berlaku dari tanggal 9 sampai 13 Februari 2026. Yang akan didapatnya dari frameworknya adalah tentu aja dari segi fundamental, kemudian market sekarang seperti apa, kemudian secara teknikalnya area-area pentingnya ini akan berada di mana, kemudian skenario jika semisalnya sesuai analisa ataupun sesuai trading plan seperti apa, dan jika tidak sesuai trading plan akan seperti apa, dan impact news ataupun event-event yang akan terjadi di minggu ini. Jadi seperti ini yang akan didapatkan setiap minggunya jika kalian ikut yang namanya live trading mentoring oleh Amanana. Oke, lebih detailnya nanti kalian bisa langsung tanyakan di WhatsApp, tanyakan aja adminnya tentang live trading mentoring, nanti akan dibantu untuk dijawab. Dan sekali lagi, ini bukan yang namanya mencari untung instan, bukan yang namanya mencari sinyal. Sekali lagi, ini namanya adalah mentoring, namanya pendampingan, namanya assessment, namanya adalah membantu. Bukan kayak ibaratnya kalian tuh disuapin langsung namanya sinyal buy di sini, sell di sini, no, ya. Bukan seperti itu konsepnya. Tapi kalau kalian ingin mencari yang seperti itu silahkan, tapi kalau saya pribadi dan teman-teman di sini lebih kepada mengajarkan kalian, mengedukasi kalian, karena kita di sini adalah wakil penasehat berjangka yang resmi oleh Bapepti, OJK iya, dan seperti itu. Jadi kalau kalian masih bingung lagi, ini kita ini di Amanana sudah resmi legal atau enggak, kita 100% legal oleh Bapepti. Jadi kalau misalnya kalian bingung sendiri, ya, kita ini setiap hari memberikan, lebih tepatnya saya pribadi memberikan analisa eksekusi setiap hari, memberikan live setiap harinya. Ya kalau saya sempat live gitu kan, itu karena kita sendiri adalah sudah resmi menjadi wakil penasehat berjangka. Oke, jadi saya pribadi dan teman-teman di Amanana sendiri sudah punya hak untuk memberikan yang namanya program edukasi, wejangan, pendampingan, apapun itu berkaitan dengan kegiatan berjangka komoditi. Makanya di sini bisa gold, bisa forex dan sebagainya. Sebenarnya ya, kalau orang-orang yang memberikan analisa seperti ini di Indonesia berdasarkan hukum, sekali lagi, adalah orang-orang yang mempunyai sertifikasi sebagai wakil penasehat berjangka. Kalian silakan Google itu apa wakil penasehat berjangka, kalian tanya ChatGPT, kalian tanya Google Gemini, silahkan. Kalian akan tahu sendiri siapa itu wakil penasehat berjangka dan apa tujuan utamanya dan seperti apa. Oke, makanya di sini saya pribadi tidak memberikan sinyal oke, di sini wajib buy, di sini wajib sell. No, kita tetap memberikan yang namanya skenario. Jika A seperti apa, jika B seperti apa. Oke, jadi seperti itu. Lebih detailnya nanti kalian bisa langsung lihat aja nanti. Nanti bisa langsung tanyakan di WhatsApp adminnya. Oke, nah untuk hari ini bagaimana? Oke, sebelum saya lanjut lagi untuk analisa teknikal, ingat, ini sekarang minggu adalah minggu yang sangat krusial. Ya, jadi sudah saya di depan bilang akan ada yang namanya live trading mentoring. Jadi gunakan kesempatan ini untuk yang namanya menghadapi minggu yang sangat epic luar biasa minggu ini. Karena ke minggu lalu kita tidak mendapatkan yang namanya NFP. Jadi NFP akan keluar di minggu ini berbarengan dengan yang namanya data inflasi di Amerika. Jadi kalian bisa lihat sendiri di sini ya, NFP akan keluar di hari Rabu tanggal 11.
Kemudian di hari Jumat kita akan ada data CPI di Amerika. Jadi minggu ini akan menjadi minggu yang sangat luar biasa epic untuk semua platform. Lebih tepatnya semua yang ada hubungannya dengan USD. Ya, jadi ini harap berhati-hati bagi kalian yang ingin trade minggu ini. Mau itu gold, mau itu silver, mau itu indeks, mau itu forex ya, bahkan pair yang lain kayak yen pair saya rasa akan ikut ketarik juga. Karena minggu ini kita mendapatkan combo maut ya, sekali lagi ini combo maut. Sudah Rabu NFP, Jumat CPI. Ini bakal menjadi berita yang sangat luar biasa penting, dan tentu aja volatilitas market di sini akan sangat luar biasa kencang lagi ya, walaupun secara likuiditas sih tidak banyak ya kan. Jadi dua berita tersebut dalam satu minggu ini akan menjadi driver yang sangat penting untuk XAUUSD pada minggu ini ya. Jadi jangan sampai yang namanya ketinggalan momentum kencang seperti ini pada minggu ini, oke? Ya, untuk minggu ini seperti apa? Kita cek dari segi weekly. Oke. Jadi kemarin ya di Discord itu kan saya ada ngasih satu sebentar ya. Coba saya buka Discord dan kasih tahu kalian. Oke, sebelum itu untuk di Discord saya naikkan harganya tidak 100.000 lagi per bulan, karena di sini di setiap minggunya, lebih tepatnya hampir setiap hari, sebentar saya buka Discord dulu ya, akan memberikan yang namanya suatu analisa yang berdasarkan adalah numerologi dan astrologi. Oke, sebentar ya, saya kasih lihat dulu gambarnya, mana dia ya. Saya sih pribadi hari Jumat juga nggak expect ya kan, karena dia itu kemarin ya. Oke, mana dia ini, hari Jumat, mana numerologinya kemarin ya. Oke, nih ya. Nah ini ya, ini kemarin untuk numerologinya saya pribadi agak sedikit agak sedikit skeptis sebenarnya. Tapi ini benar ya, yang dimana ini saya akan memberikan dua ya. Ini Jumat Februari kemarin, yang dimana antara gold profit taking atau reversal, dan dimana juga ini adalah zona 9 ataupun numerologi adalah 9. Jadi kemarin itu beneran yang namanya terjadi keseimbangan dan terjadi yang namanya aksi reversal. Karena hari Jumat kemarin pada saat saya bikin analisa itu kan marketnya sudah close gap ya kan, sesuai dengan numerologi 9, dia close gap mencari harga keseimbangan dan kemudian terjadi reversal di sini. Wah, ini epic sekali sih ya. Beneran terjadi reversal di sini karena Libra memasuki Scorpio di malam hari. Kencang sekali ya. Masuk, tutup gap, kemudian langsung terbang nggak pakai otak sampai berapa ini? Sampai 4961 ya, itu epic sekali. Saya pribadi pun nggak expect, walaupun numerologinya 9 biasanya ini nggak terlalu kencang ya kan. Cuman ini beneran dia ngambil balance di sini, gap di sini, kemudian langsung nggak ada turun sama sekali. Ya beneran. Saya kira ini marketnya bakal masih respect untuk lanjut bearish. Wah, ini beneran hari Jumat kemarin ketika sampai satu namanya kena equilibrium, tutup gap, keseimbangan langsung gila banget ya. Lah karena itu kedepannya ya, setiap harinya saya akan kasih bentukan ini numerologi dan juga astrologinya. Oke, ini untuk yang di grup Discord community ya. Tapi kalau bagi yang ikut di sini juga ya akan saya kasih juga untuk di sini ya, begitu. Oke, kita cek untuk di minggu ini ya, karena minggu ini kita mendapatkan news yang sangat wadidaw ya. Untuk yang di Discord community sebentar ya, nanti akan saya kasih gambarnya untuk di minggu ini, karena minggu ini merupakan sesuai juga. Hati-hati itu di hari Rabu ya, beneran nih. Ini beneran hati-hati nanti di hari Rabu, dan pas juga kebetulan ada NFP, dan beneran di hari Jumat penutupan minggu pas juga ada CPI. Beneran ini sesuai dengan numerologinya lagi ya. Oke, ntar yang di Discord saya kasih nanti. Mungkin agak siangan saya kasih ya. Oke, untuk di minggu ini kalau kita lihat ya, ini apa ya, kayak shooting star dibales morning star. Saya juga bingung ini ya.
Jadi kalau kalian lihat ini kan kemarin saya bilangnya lebih kepada kayak jarum suntik ya kan, panjang banget. Saya lebih prefer dia marketnya turun. Dan kemudian market di sini ternyata reject naik, langsung kencang sekali ya kan dari hari Jumat ya. Jadi bisa kalian lihat sendiri. Mungkin ya let's say kita cek hari Jumat ya. Hari Jumat itu dari sini ya, dari 4655 sampai 4970 itu naik 3000 pip. Bayangin 3000 pip ya. Segini nih ya, segini kenaikan dari hari Jumatnya. Ini gila sih. Yang itu hari Jumat sendiri adalah proporsinya adalah bisa dibilang berapa persen ya? Lumayan sih ya. Ini lumayan sih kalau bisa dibilang enggak 30 sih. Mungkin 40 ya. Karena kalau totalnya kan minggu lalu itu adalah sebesar 15 ya, 15. Kalau dia tadi 6,7% berarti setengahnya sendiri ya kan, hampir setengahnya. Jadi ya ini 45. Jadi hari Jumat sendiri itu ibaratnya memang bullishnya tuh ngedorong sejauh ya lumayan lah ya, sampai 45% sendiri gitu kan. Jadi lumayan nih, hari Jumat kemarin menentukan yang namanya marketnya ternyata berhasil menolak yang namanya resistance, become support, fair value gap dan semuanya. Ini beneran di respect semuanya. Kecuali kita masih punya gap di sini ya, 5 Januari kemarin kita masih punya gap pada saat Presiden Venezuelanya ditangkap. Apakah ini bakal ditutup? Kita akan lihat pada minggu ini. Siapa tahu ya kan minggu ini bisa menjadi full bearish karena akibat dari data CPI dan NFP minggu ini. Well, bisa jadi ya. Intinya untuk hari ini, hari Senin, kita nggak ada berita apapun, santai aja ya kan. Tapi nggak tahu nih kalau tiba-tiba minggu ini kita mendapatkan drop ekstrim sampai 4.300. Wow, itu gila sih sebenarnya ya. Di sini kalau dilihat dari segi weekly indikatornya juga kita melihat secara stokastiknya dia mulai keluar dari zona overbought, sedangkan dari segi RSI-nya masih belum keluar dari zona overbought. Nah, ini sih sebenarnya agak sedikit pusing ya, kok bisa ini RSI-nya belum keluar juga dari zona overbought akibat dari pantulan kemarin. Jadi kalau kayak begini ya, ini gold menjadi aset yang bisa dibilang saya rasa menjadi dilema ya. Karena kalau dari berita-berita sendiri, ini sih sebenarnya beritanya bisa kalian juga lihat di TradingView, yang dimana Cina itu tetap melakukan yang namanya pembelian emas ya, apalagi minggu depan kita sudah Imlek. Jadi secara kebiasaan tiap tahun itu kan harga emasnya naik menjelang Imlek ya kan. Nah setelah Imlek sih nggak tahu ya kan. Nah karena kalau dibilang juga kemarin ada beritanya Central Bank ataupun PBOC di Cina juga masih terus ngebeli emas gitu kan. Ini ngedorong emasnya ataupun fundamental dari banknya juga masih oke gitu kan. Problemnya sih cuma satu ya. Kenapa tadi saya katakan di awal likuiditasnya itu masih kering? Karena akibat dari yang namanya bursa di Amerika yang bernama CME. Ya, CME ini itu sebenarnya membuat akal-akalan yang dimana menaikkan yang namanya margin. Ya, margin di sini dinaikkan sebanyak 3 kali. Ya, 3 atau 2 kali ya. Yang pertama ini kan marginnya berdasarkan dolar ya kan, ataupun satuannya adalah fix dolar gitu kan ya. Fix dolar gini kan. Nah, kemudian sekarang dari fix dolarnya di sini itu berubah menjadi satuannya adalah persen. Ya, satuannya adalah persen. Jelek banget saya buatnya tuh ya. Nih, satuannya persen. Oke. Jadi, margin di sini yang berubah ada 2 ya. Yang pertama adalah initial margin ya. Initial margin, dan yang berubah juga adalah maintenance margin. Sorry agak jelek ya. Jadi di sini ada 2 margin yang berubah untuk komoditi gold yang dilakukan oleh CME ya, yang dilakukan oleh CME di sini. Jadi kalau nggak salah ya, initial margin sekarang adalah 9% ya, dan maintenance margin sekarang adalah kalau nggak salah 13%. Jadi bayangin, ini sebenarnya bisa kalian cari Google ya angkanya berapa. Kalau saya nggak salah ini 9 dan 13 ya, initial margin berapa dan maintenance margin berapa. Jadi ini merupakan biaya yang
cukup berat sebenarnya jika melihat harga gold itu naik. Benarnya loh ya. Kalau melihat harga gold itu naik, ini sebenarnya diberatkan dengan kondisi seperti ini. Jika awalnya kita melihat yang namanya fix biaya margin adalah satuannya adalah dolar ataupun satuannya adalah fixed cost ya. Sekarang adalah percentage ataupun persen. Jadi bahasa gampangnya adalah jika ada institusi trader retail ataupun yang hedge fund dan sebagainya itu ingin membeli suatu kontrak gold di CME, dulu adalah uang yang dibebankan adalah fix, misalnya dengan kenaikan berapapun uang yang dimasukkan ke CME ataupun biaya cas lah bahasanya itu adalah sebesar, kalau nggak salah dulu itu 10 sampai 20 ribu dolar ya kan per satuan kontraknya ataupun per satuan lot dulu tuh ya. Makanya ini enak gitu kan. Jadi hedge fund, kemudian trader retail dan juga institusi itu bisa memakai leverage yang lebih tinggi karena sekali lagi cost dalam membeli margin kontrak itu stabil ya. Kayak orang itu beli Pertalite itu tetap 10.000 aja gitu kan ya. Mau itu harga oil naik turun, harga minyak dunia naik turun, orang beli Pertalite tetap 10.000 aja ya. Ibaratnya bahasa jeleknya mungkin disubsidi gitu kan ya. Tapi sebenarnya bukan subsidi karena memang peraturan seperti itu ya. Nah, dengan kemudian kita melihat harga gold itu tembus 5.000, 5.100, bla 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 sampai 5.500 ke atas gitu kan ya, hampir nyentuh 5.600, berubahlah saat peraturannya menjadi persen. Nah, ketika persen otomatis berapa berapa jumlah dan juga di mana harga tersebut dibeli. Misalnya kayak harga sekarang di 4984 atau enggak goceng lah 5.000 gitu kan ya. Jadi dengan dia beli 5.000 kemudian kena 13% sendiri, ini kan baru 5.000 dolar per troy ounce ya. Biasanya kalau orang di hedge fund dan sebagainya itu belinya adalah kontrak GC100. Jadi kalau 5.000 di sini dikali 100 berarti adalah 500.000 ya, 500.000 dolar. Terus dikenakan biaya maintenance ataupun biaya deposit minimal jika semisalnya marketnya turun. Berarti anggaplah ini 10% biar gampang hitungnya ya. Jadi dari 500.000 berarti kan 50.000 sendiri. Ya, 50.000 sendiri, apa nggak gila itu ya? Jadi institusinya itu wajib menyetorkan dana ataupun mengendapkan dana sebesar tersebut ketika dia itu beli di harga 5.000. Ya itu kalau beneran harganya naik, kalau tiba-tiba turun berarti kan floating minus. Kalau floating minus otomatis dana di di akun institusinya tersebut harus di atas 5.000 ya kan, dia depo lagi. Kalau terus harganya turun otomatis kan institusinya wajib ataupun hedge fund-nya depo terus ya kan. Ketika deposit terus itu semakin banyak ya kan. Dari ya awalnya 50.000 naik lagi 100.000. Wow, jadi ibaratnya depositnya tuh lebih kencang dibandingkan dengan kemungkinan nanti dia dapatnya berapa gitu kan ya. Sama juga dengan trader retail. Jadi ini beda ya. Institusi itu tidak dikenakan yang namanya biaya initial margin. Jadi hanya kena maintenance doang. Initial marginnya ini hanya dikenakan terhadap trader retail dan juga orang-orang kecil. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh CME di sini dengan dia mengubah dari fix menjadi persen adalah untuk mengusir ataupun bahasa kasarnya itu ya mengusir supaya orang-orang yang ingin membeli margin kontrak di gold itu adalah orang-orang yang berduit doang. Kalian yang miskin itu minggir, kalian nggak punya duit kalian minggir, kalian yang biasanya pakai leverage besar nggak usah gitu kan ya. Jadi yang dulu biasanya mungkin leverage-nya 1/40, 1/4, 1/50 gitu kan ya. Sekarang mau nggak mau biasanya seperti itu. Dan kemungkinan sekarang leverage-nya akan lebih rendah, bisa 1/10, 1/5, atau mungkin yang dibeli bukan GC100 lagi, mungkin micro gold ya. Jadi mikro itu kan otomatis lebih rendah gitu kan ya. Keuntungan juga lebih rendah. Jadi biayanya yang ibaratnya lebih mahal, orang keluar duit lebih banyak. Jadi otomatis saya pribadi di sini dengan konsep CME menaikkan margin di sini, saya pribadi skeptis untuk melihat gold ini tembus di atas 5.000. Beneran nih, saya nggak bohong ya.
5.000 mungkin ada ya kan. Mungkin batasannya saya kasih harga fair lah ya. Ini kan kenaikan kemarin naik sampai 5.600. Mungkin saya kasih fairnya adalah kita cari harga tengah 5.300 atau enggak 5.200. Berarti range saya adalah 5.200 sampai 5.300. Ini adalah range yang menurut saya fair. Dalam artian harga di sini tidak akan berubah ataupun tidak akan yang namanya naik lagi ke atas jika dengan kondisi margin masih seperti itu. Ini kita mengesampingkan geopolitik dan sebagainya ya. Menurut saya harga fair sekarang adalah 5.200 sampai 5.300, mengingat all time high kemarin kan let's say 5.600 ya kan. Dan kita mendapatkan harga weekly close candle tidak di atas 5.000 ya. Berarti sekarang weekly kita mendapatkan suatu valid resistance ada di 5.000 ataupun goceng ya. Jadi selama ini tidak melewati 5.000, daily di sini masih bisa nge-spike naik sampai 5.200, kemudian bisa aja dihajar lagi turun sampai misalnya 4.800-an, 4.700 itu bisa. Jadi sekali lagi ini area 5.300 sampai 5.300 menurut saya adalah area yang fair, dalam artian ini nggak boleh lewat. Karena menurut saya kalau ini sampai lewat, ini yang namanya kita sekali lagi mengesampingkan geopolitik dan sebagainya ya. Hanya berharap dengan kondisi margin. Karena kalau misalnya ada yang nge-buy di 5.200, 5.300 tapi kondisi keuangan dari institusi retail dan sebagainya itu masih belum bagus, saya rasa ini akan menjadi tembok gila sih ke depannya nih. Tapi selagi ini temboknya bisa nggak sesuai ya kan, karena saya hanya mencari harga fair dari 5.000 sampai 5.600, ya 5.300 sampai diskon agak ke bawah dikit 5.200 lah. Ya, jadi menurut saya sih temboknya ini agak lumayan sampai di sini. Ya, temboknya sih menurut saya agak masih lumayan di sini untuk bisa mencapai yang namanya suatu level all time high lagi atau enggak sih ya. Ini menurut saya akan menjadi titik kunci. Dan tentu aja penutupan weekly akan menjadi kunci juga. Selama weekly tidak bisa tembus di atas 5.000 karena kita sudah mendapatkan valid ya, karena kita sudah mendapatkan 3 candle. 1 2 3. Tidak bisa di atas 5.000. Ini menurut saya akan menjadi antara pingpong atau memang marketnya akan terkoreksi. Itu aja sih. Ya, antara pingpongnya besar atau akan terkoreksi sendiri. Oke, itu dari segi weekly. Sekali lagi, ini batas atas hanya sebatas harga ya fair price lah bahasanya ya. Sekali lagi ini tidak pasti. Ini hanya asumsi saya pribadi. Ya. Dengan kondisi margin kontrak yang masih tinggi dari CME itu sendiri. Oke, dari segi daily sekarang. Kalau kita lihat dari segi daily bagaimana? Ya, secara structure daily-nya kita masih yang namanya bearish, tapi sekali lagi bearish di sini itu masih belum yang namanya close candle dari time frame daily di bawah 4536. Jadi kalau kalian ini memandangnya adalah sebagai bullish, berarti kalian memandangnya adalah diambil dari sini. High, low, high, low, high. Sorry, salah pencet ya. Nah, dia close nih. Ya. Ini adalah high, ini adalah low. Ini kemudian bisa membuat higher high, bisa. Ya. Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga marketnya ini secara daily itu bisa berubah kondisinya. Ya. Ingat, ini kita memang mendapatkan secara textbook adalah change of character, walaupun cuma ekor doang ya kan, karena dia nge-break low-nya. Dan di sini secara daily, apakah marketnya dari segi daily fair value gap di sini sudah di respect? Ya ini kalau dilihat respectnya sih tidak terlalu di respect ya kan, tidak terlalu di respect lah bahasanya. Karena kalau dilihat ketika dia turun, dia tidak turun lebih rendah dari hari Senin kemarin, minggu lalu ya kan, tidak lebih rendah. Jadi ini menurut saya agak 50-50. Oke, yang penting dari segi daily kalian ini masih ngelihatnya adalah ya ini masih bullish, jangka panjangnya masih bullish, cuman sekarang secara pendeknya ini masih agak kacau ya, agak kacau. Makanya tadi saya bilang minggu ini dengan adanya NFP dan CPI pada minggu ini akan menjadi titik kunci apakah marketnya di sini akan benar-benar mengalami yang namanya pergerakan ekstrim, entah dia melanjutkan bearish atau tiba-tiba bullish lagi ekstrim dan sebagainya. Tapi ingat tadi saya udah kasih angka 5.200 sampai 5.300 adalah fair price.
ya. Yang nggak tahu dah itu bakal di respect atau enggak, sekali lagi saya kurang tahu. Dan kalau kita lihat juga dari segi daily, menurut saya daily di sini 5.000 akan menjadi titik penting juga deh dari segi daily sepertinya ya. Jadi ini bisa kalian pakai juga. Ya, secara historinya kemarin tanggal 26 Januari ketika dia break di atas 5.000, marketnya itu kan langsung nge-gap dikit, ya kan? Langsung buka, langsung terbang. Nggak ada turun sama sekali. Nah, sekarang kalau kita lihat selama dia retracement dari hari Selasa minggu lalu, Kamis, Jumat, dan juga hari Senin sekarang masih berlanjut, ya kan? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ini kan tidak ada penurunan, tidak ada close di atas 5.000. Dia masih close di bawah under 5.000. Nah, sekarang ini hari Senin. Hari Senin kita kalau dibilang apakah ada gap, kayaknya sih ada gap sih ya hari Senin sekarang. Gapnya sih kalau nggak salah itu, ntar saya perlu konfirmasi lagi dari satu candle. Ini gapnya udah tutup apa belum ya? Kayaknya sih udah ya. Oh udah, gapnya udah ketutup hari ini ya. Tapi kalau dari segi efek CM ini belum ketutup nih. Efek CM ini belum ketutup ya. Yang dari 4960 ini belum ketutup nih. Saya juga heran nih, kenapa nih ya. Oke, kemungkinan sih ini kita ada gap kecil. Nah, otomatis dari segi daily kita perlu lihat juga nih, apakah ada penutupan daily candle di atas 5.000. Tapi ini menurut saya ya 5.000 lebih kuatnya adalah weekly. Supaya lebih pasti, tidak hanya melihat dari segi daily. Tapi kalau kalian berpandangannya daily, nggak masalah juga sih, ya. Tapi kalau saya pribadi sih, kalau mau lebih beneran ini bullish, menurut saya adalah 5.000 wajib close di atas weekly. Daily ini menurut saya masih agak bias, karena sekali lagi masalah margin, kemudian masalah NFP dan CPI juga masih belum keluar, datanya masih belum pasti. Jadi saya pribadi 5.000 secara daily masih agak sedikit ragu-ragu. Tapi kalau kalian ngelihatnya pandangan 5.000 bisa di atas daily, ya silakan sih kalau kalian pengen lihat seperti itu ya. Kemudian dari segi indikator kalau kita lihat, indikator kemarin dengan kenaikan ekstrim kemarin ngebuat yang namanya stokastiknya sempat nge-cross, dan secara RSI-nya di sini dia sedang bermain-main di atas 50 sampai 60. Dia tidak memberikan kita kejelasan. Jadi secara stokastiknya ini baru nge-cross kemarin, ya kan? Powernya ini belum kelihatan banget apakah ini bersiap untuk lanjut naik atau ini tiba-tiba yang namanya bisa balik ke bawah, itu bisa jadi. Karena kalau terakhir dilihat berdasarkan kejadian kemarin di sini, ya, berdasarkan kejadian kemarin di sini, ini kan memang cross-nya ini kan di sini. Cross-nya ini kan pada saat di hari Senin, kemudian hari Selasa. Tapi kan Selasanya di sini itu dia sideways berhari-hari ya, Selasa, Rabu, Kamis dia sideways. Nah, sekarang kita akan ngeliat nih dengan apakah sama kejadian kayak kemarin di hari Rabu ya, tanggal 7 Januari, bukan minggu sih, bulan lalu ya. Apakah akan sama, yang dimana jika dia flat dan ini justru semakin naik secara stokastiknya, berarti kemungkinan ya dia bisa ngulang kayak begini, berarti bisa itu ngedorong naik. Tapi kalau dia justru flat dan ini juga flat, wah gawat sih ya. Kalau harganya flat, stokastik flat, RSI flat, berarti memanglah menunggu yang namanya data NFP dan CPI pada minggu ini ya. Oke, dari segi daily seperti itu tidak berubah ya. Structure terakhir change of character di sini cuma ekor, dan ya ini nggak ada banyak yang bisa saya sampaikan sih sebenarnya dari segi daily ya. Sekarang dari segi time frame H4, tetap ya kita mendapatkan yang namanya deadline di sini tetap berlaku. Ini deadline-nya tidak berubah ya. Ini deadline tidak berubah di sini. Oke, ini deadline tidak berubah. Jadi harap kalian catat ini deadline-nya supaya tidak bingung. Nah, sekarang apakah ada trend line yang baru yang bisa saya pakai? Daily sih nggak ada. Cuman H4 menurut saya ada ya. Menurut saya H4 di sini kayaknya daily deh. Daily tapi agak pendek ke bawah sih sebenarnya ya. Bentar ya. Kayaknya daily agak ke bawah sih, sebentar.
daily paha 4 ya, sebentar. Tadi kan deadline-nya kan ditarik dari sini ya. Ini harga mati nih. Ini harga mati ya kan. Kalau kita tarik agak ke bawah, sebentar. Set. Nah, tarik dari sini deh. Oke. Coba kita geser ke H4. Ya, ini daily H4 sih sebenarnya ya. Tetap ya, kita mendapatkan support daily ini tetap tidak berubah ya. Ini daily supportnya tidak berubah ya kan. Kemudian ini juga bisa dikatakan sebagai daily support juga. Oke. Ini trendline yang bisa saya update terbaru. Bentar. Kalau dia begini, sebentar. Ini begini. Begini. Ini daily ya. Kayak ini aja deh ya. Ini sebenarnya agak kurang serak sih sebenarnya, kayak begini deh. Kita pakai ini agak ribet sih trend line-nya di sini. Kecuali begini sih. Ini agak susah sih trend line-nya di sini. Oke, nggak usah pakai juga nggak masalah ya. Sekarang ke H4. H4. Ada nggak pola tertentu ya? Kemungkinan sih ada aja sih. Bentar, kalau saya set gini, kemudian bagian bawah. Bagian bawah dari mana? Dari sini ya. Ini kalau dibilang triangle mungkin agak maksa aja sih sebenarnya kalau ditarik dari sini ya. Ini agak maksa sedikit sih, cuman atasnya sih oke ya. Atasnya sih oke menurut saya. Atasnya sih menurut saya oke sih. Atasnya sih menurut saya oke. Jadi menurut saya atas aja yang pakai ya, nggak usah yang bawah deh. Menurut saya sih bagian atasnya lebih apa namanya, lebih worth it dilihat sih. Dan untuk masalah area resistance sekarang, A4 5.000 sih juga oke ya. Ini gabung sih kayaknya ya. 5.000 ini adalah H4 iya, kemudian daily iya, weekly iya. Kalau masalah resistance kita bisa pakai ini deh ya. 5.110 ya. Ini bisa menjadi H4. Jadi range-nya di sini ya, range di sini akan menjadi range yang dimana harga kemarin itu cukup sulit menembus ya. Jadi kalau ada H4 di atas 5.000, dia akan masih bisa ketemu tembok lagi di 5110 ya. Kalau dia tembus daripada itu, baru dia akan ketemu agak jauh tuh ya, 5.300 dan sebagainya, sampai ketemu area sampai ke area supply ke atas tuh ya. Sampai supply ke atas yang sampai di sampai sini nih, bisa sampai 5.400. Tapi nggak tahu ya, kalau marginnya tiba-tiba berubah lagi sih, itu bisa neken lagi sih. Itu bisa agak payah sih. Cuman dari segi A4 menurut saya sih ini trendline oke lah ya. Walaupun ya saya kayak agak kurang serak, cuman ya ini oke lah ya. Untuk masalah batasannya sih ini ya, sekarang secara H4 5.000 sampai 5.110 ya, sampai 5.111 dan 5.111 ya. Jadi di sini adalah batasan resisten sekarang di H4
yang bisa kalian pakai. Kalau ada H4 kena di sini, kalian ngide sell silahkan ya. Dan kalau kalian ngide untuk ambil buy, sabar dulu, kalian ini kan baru kena resistance sekarang soalnya. Dan apalagi secara H4 kita ini kena supply-nya pas ya, terwet tuh, pas tipi, baru bener masuk ya, bener masuk, benar-benar juga yang namanya ngabisin fair value gap H4 ya kan. Kemudian di sini juga ketemu BPR tuh ya. Jadi sekarang ini menjadi area zona yang agak sedikit berbahaya. Jadi dari 5.000 sampai 5.110 sebenarnya adalah zona area untuk nge-sell sebenarnya ya. Cuman kalau mau ambil buy juga nggak worth it. Tapi kalau ngambil sell pun justru perlu yang namanya konfirmasi pasti ya. Ini kena combo mount sebenarnya, sudah kena resistance, sudah kena OB, sudah kena BPR juga ini kan ya. Jadi kalau kita anggap BPR-nya supaya tengah-tengah gitu kan. Ya di sini BPR-nya berarti sekitaran 5.025-an ya, atau nggak sampai 5.030. Kena, kemudian dia naik cukup tinggi ya kan, supaya kena area supply di atas, kemudian dia drop ke bawah. Lumayan sini ya. Nah, sekarang kalau kita bicara structure H4. Ingat kemarin sudah saya infokan bahwa jika marketnya itu ingin beneran lanjut bearish, dia wajib tutup di bawah ini. Ya kan, kemarin sudah saya bilang. Memang ini kelihatannya agak muluk-muluk ya kan, wajib di bawah 4596 baru dia bisa lanjut kencang bearish. Cuman itu memang kejadiannya. Ya kan, karena sekali lagi secara swing H4 dia adalah high, low, high. Jadi ada penurunan selama dia tidak break di bawah 4596, kalian ngeliatnya bullish juga nggak masalah. Ya. Tapi secara majornya kita masih tetap yang namanya bearish, low, lower high dan lower low. Jadi selama dia tidak break di atas 5450, kalian ngelihat bearish pun tidak masalah. Jadi ingat ya, di dalam market structure, di dalam trend itu ada dua. Ya, ada yang namanya kondisinya adalah major ataupun eksternal, tetapi di dalam eksternal tersebut ada yang namanya minor. Jadi ketika kalian ngelihat nih marketnya adalah high, low, high seperti ini, misalnya dia naik gitu kan. Nah, di dalam perjalanan dia misalnya turun, itu kan koreksi. Berarti anggaplah di sini terjadi koreksi. Nah, di dalam terjadi koreksi turun, bisa aja dia itu ngebuat justru higher high. Minornya justru bisa dia naik. Makanya tadi saya udah bilang, secara H4 peluang kemarin memang dia bergerak turun itu memang benar ya, karena terakhir secara H4 saya udah bilang ya, terakhir dia ngebuat change of character based on per satu candle, dia adalah high, dia adalah low, dia adalah high, dia adalah low. Di sini change of character benar, berarti skornya adalah 21 ya, skornya adalah 21. Sama yang di sini majornya bearish, kemudian internalnya di sini sudah bearish, benar 21. Tapi supaya telak menang 3-0, dia wajib tutup di bawah ini. Ya. Supaya menang telak 3-0, supaya benar-benar pasukan bullishnya itu nggak ada serang baliknya, wajib tutup di bawah 4596. Baru beneran itu 3-0 ya. Major internalnya berubah ditambah dengan internalnya lagi, ya. Itu sudah 3-0 bearishnya. Jadi otomatis dia bisa lanjut ngedrop ke bawah jauh, mungkin 4200 bisa sampai sana. Cuman apa yang terjadi? Majornya memang turun, internalnya ini dia masih bullish, tapi di dalam internalnya lagi dia memang bearish. Berubahlah ketika dia sampai area kemarin yang saya bilang, di sini ada demand, kemudian di sini adalah fair value gap H4 terakhir ya kan, respect semua, dia mentalah naik. Itu. Nah, sekarang kalau dibilang berarti sekarang skornya gimana ya? Kalau kalian ngelihatnya major minor ataupun eksternal internal, ya sekarang masih satu sama skornya. Ya. Kalau kalian sekarang berdasarkan per satu candle. Nah, sekarang kalau ibaratnya per satu candle, ini sekarang skornya terbalik ya. Bearishnya 1, bullishnya 2. Kenapa? Kalau dilihat per satu candlenya sekarang dia low, lower high, lower low, lower high dan lower low. Di sini terjadi change of character terakhir, seret. Nah, ya. Di sini terjadi change of character secara satu candlenya, ya. Berarti secara internalnya di sini dia bullish, ya kan? Dia masih begini, high dan low dan high. Diikuti oleh di sini adalah low-nya terakhir. Ini bisa valid menjadi higher low baru, tapi belum ada boss di sini ya. Itu lagi. Ini bisa. Nah, kalau dengan demikian, karena ini adalah skornya 21 dengan kondisi
internalnya keduanya adalah bullish, hanya majornya doang yang bearish ya kan. Kalau gitu apakah kita waktu cari buy? Iya, di mana kita sekarang bisa cari buy? Berdasarkan time frame H4 terakhir adalah di sini ada bullish fair value gap H4. Ya, di sini terakhir, dan secara H4 support resistance jika dicari di bawah 5000 ya, nggak usah cari sampai paling bawah ya. Untuk sekarang berarti kita mendapatkan satu valid low yang bisa dikasih adalah di 47. Berarti ini valid berarti ya. Buset, ini epic sekali sih. Ini ya 475. Oke, nggak bisa sih ini kayaknya. 4766 ya. Ini menjadi H4, tapi ini kan agak jauh ya. Lagi ini saya hanya buat untuk mencari batas dulu ya. Ini batas support 4766. Kemudian kalau dicari lagi ke atasnya antara 5000 dan 4766. Ini sih agak jelek sini ya. Ini sempat jelek di sini. Walaupun sebelah kirinya bagus nih. Sebelah kirinya bagus, kisaran 4888 lagi. Tengah 4900. Ya kita pakai angka bulat aja lah ya, 4900 lah. Sorry. Oke, kita pakai angka bulat 4900 ya. Ini sih sempat nggak di respect ya kan, nggak di respect, mental naik, turun lagi, dan mental naik lagi. Dan kalau dilihat sekarang kita ada dua sih sebenarnya nih, 4900 dan 4920. Dan ini juga berarti berbarengan dengan fair value gap-nya ya, pas ya. Ini adalah resistance H4 berubah menjadi support. Ini juga adalah angka bilangan bulat 4900 ya, berarti otomatis sekarang kita kalau mau cari buy sekitaran sini. Kalau mau sell ya udah dari sini sebenarnya ini dapat nge-sell ya kan. Kalau ditarik pakai Fibo dari sini sampai sini, maka didapatnya 38,2 ada di 4896. Ya, kisaran sana lah kalau ada yang ide cari buy. Oke. Jadi H4 sekali lagi, majornya masih bearish, tapi internalnya bullish, ditambah dengan internalnya sendiri sudah change of character karena skornya 21. Jadi lebih baik karena skornya 2 ya udah ngikutin aja lah ya, cari open buy mungkin kisaran sini. Secara indikator kalau kita lihat stokastiknya ini di atas 50, indikasinya masih bisa condong naik. Secara RSI dia di atas 50 juga ya, masih condong untuk bisa naik. Oke. Sekarang ke H1. Nah, secara H1 ya berarti kita sudah yang namanya bullish ya. Kemarin kan di Discord ada nanya nih, pola seperti inverted and shoulder. Ini beneran hampir mirip ya, karena kan kalau terjadi beneran textbook banget itu agak sulit ya. Kemarin di sini seperti ngebentuk head and shoulder ya kan, cuman ini retestnya agak cukup naik ya, walaupun in the end dia sama-sama turun sih. Nah, di sini kalau dari segi inverted head and shoulder-nya kemarin ya, di sini yang nggak bagusnya hanya ini. Nah, di bagian right shoulder-nya ini yang nggak begitu bagus ya, bagian ini. Dia itu kurang turun. Saya maunya itu dia di sini ya kan, ngebuat left shoulder head turun sampai sini sama ya, sampai 4800 tengah sampai 4793 dan sebagainya, baru dia naik gitu. Saya sih kalau dengan begini lebih prefer ngelihatnya inverted and shoulder gitu. Karena marketnya kemarin nggak membuat seperti itu ya sulit sih sebenarnya gitu kan ya. Nah, karena tadi H4 ada fair value gap-nya dan ditambah juga dengan di sini 4900 adalah RBS ya. Ini bisa H1 dan H4 sih. Saya pakai H1 aja deh ya. Dan di sini juga ada H1. Oke, H1 juga deh. Jadi 4900 dan 4920 itu bisa menjadi resistance become support yang ada di time frame H1 barengan dengan H4 bullish fair value gap-nya. Yang lucunya cuma satu. Beneran nih. Lucu dari time frame H1-nya adalah kita tidak mendapatkan bullish fair value gap dari time frame H1 kecuali ini ya. Ini kan gap yang barusan. Nah, ada kemungkinan terburuk ya, sekali lagi ada kemungkinan terburuk marketnya ini akan ngebabat liquidity. Nah, kalau misalnya lihat ketika dia break di atas 4800, retest 4820 dari sini ya. Dari sini startnya nih 4839 sampai ke atas nggak ada fair value gap-nya. Sama kayak kemarin di sini.
ya. Di sini, walaupun di sini ada fair value gap, tapi kan di bagian sebelumnya ini nggak ada fair value gap nih. Ya, di sini bisa dibilang banyak ada liquidity di sini. Ini mantep banget nih ya. Ya. Ini beneran menjadi santapan lezat nih. Kalau misalnya marketnya beneran drop ke bawah, ini mantep sih. Ya. Kalau kayak gitu, apakah ini demand-nya bisa dipakai? Demand H1. Ya, sementara ini sih secara bentukannya sih bisa ya kan, berarti dari 4959 sampai 4936 ya, bisa lah sampai sini. Cuman menurut saya nih, saya agak worry dengan kejadian di sini. Beneran nih, saya nggak bohong. Saya agak worry dengan kejadian di sini. Ini saya akan lebih ngelihatnya di time frame kecil nanti ya. Secara H1 tentu aja sekarang kita sudah bullish ya, dengan kondisinya adalah sama sih, change of character juga di sana ya kan. Kita ngambil dari sini. Ini adalah high, ini adalah low kalau per satu candle ya. Ini adalah high, ini adalah low, ini adalah high, ini adalah low, ini adalah high, ini adalah low, ini adalah high. Jadi sementara ini jika marketnya itu mau bearish ya per time frame H1, sekarang saya mendapatkan per satu candlenya adalah di sini. Ya, kalau ada body candle close di bawah H1 di sini 4936, ada kemungkinan marketnya akan lebih condong untuk lanjut bergerak ke bawah. Tapi hati-hati ya. Ingat, H4 di sini biasnya agak berat, ditambah dengan H1 di bagian kirinya ini tidak terlalu bagus untuk dijadikan entry. Ya, jadi hati-hati, jangan sampai kekecoh nih. Untuk bagian H1 sekarang kita bisa pakai 4800 sebagai next support sebenarnya nih. Jadi range dari 4900 sampai 4800 ini kosong bisa dibilang ya. Hati-hati nih, sekalinya jebol nanti ini bakal cepat ke bawah. Beneran saya nggak bohong, sekalinya jebol ini bakal cepat ke bawah. Walaupun H4-nya ya, H4 ini kita belum mendapatkan higher low loh ya. Ingat, H4 itu kita adalah awalnya begini, low, lower high, lower low, lower high, lower low, higher high. Belum mendapatkan higher low. Jadi sekiranya ini nanti dia turun sampai 4800, itu pun masih bisa dianggap sebagai higher low baru. Ya. Jadi hati-hati, jangan sampai terkecoh jika ngelihat H1 mulai bearish tapi H4 belum ada ngebuat higher low, itu bisa beda cerita. Ya. Nah, ini saya concern di sini sih sebenarnya nih, beneran saya nggak bohong. Ini saya concern di sini nih. Babat liquidity-nya mantap banget nih. Ya, 15 menit sekarang. Kalau 15 menit fair value gap H1 kemudian fair value gap H4 ditambah dengan support resistance-nya. Dan di sini ada demand juga dah. Nah, di sini ya, berarti di sini versi H1 ya. Ini juga versi 15 menit juga bisa. Kemudian di sini adalah pertahanan terakhir sebelum marketnya ngemakan liquidity. Nih ya, ini merupakan pertahanan terakhir sebelum marketnya nanti tumbang ke bawah. Bentar. Ya, inilah ya. Nih. Ini pertahanan terakhir nih, 4900 adalah pertahanan terakhir yang nggak boleh dijebol sama bearish. Ya, kalau bullishnya masih momentum masih naik, ya ini area-area masih bisa buat di buy nih. Ya, tapi kalau ini nanti dijebol ke bawah ya, lewat aja ini mungkin bisa nggak ada tanda-tandanya, tiba-tiba aja dia turun sedikit dan ke bawah. Lebih baik kalian nanti cari buy kisaran 4800-an. Jujur nih, dengan adanya liquidity banyak di sini ya. Nge-sell pun saya agak worry ya, nge-sell pun saya agak worry di sini, beneran saya nggak bohong. Nge-sell pun saya agak worry karena sekali lagi ini kan sifatnya liquidity. Saya nggak tahu ketika misalnya dia turun hanya mencapai level 1 kemudian dia mental naik, itu bisa. Karena sekali lagi saya nggak tahu seberapa kencang level-level liquidity-nya di sini. Apakah semuanya sama level kencangnya ataupun kuatnya atau enggak? Penting kalian ingat di sini ya. Tarik dari sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini terakhir. Udah, ada 5 tuh. Startnya sih dari sini, jadi ya. Start dari sini. Jadi kalau kalian lihat nih ada 6 ya silakan. Jadi nggak tahu nih setiap satu levelnya nih kenceng nggak gininya efeknya. Saya nggak tahu, makanya saya nggak prefer buat nge-sell di sini. Ya, untuk sekarang karena H4-nya potensi masih bisa ngebuat higher low, saya masih prefer untuk ngambil posisi buy dulu untuk sekarang. Dimana ngebuy-nya ya sekali lagi 4900 nggak boleh dijebol, itu aja sih. Nanti kalau dia ini beneran turun lagi ya kan sampai di OB di sini 4950 atau nggak sampai 4920-nya di sini atau nggak pas 4900,
lagi sekali buat retest, ya udah nanti kalian bisa buy. Tapi ingat, ini bagian atasnya ini menjadi level yang hati-hati ya. Bukannya nggak bisa buat menjadi target, cuman sekali lagi ini jaraknya jauh loh ya. Ini gede loh. Dari 4.900 sampai 5.000 itu udah 1.000 pips sendiri. Dan ingat, ini kondisinya masih besar per satu candlenya. Walaupun kita ngeliat nih sudah mulai kecil ya kan, nih satu candle 60 pip, cuman secara jarak itu sudah mulai masih lebar. Ya. Secara jarak ini masih lebar, jadi jangan sampai kekecoh. Kalau mau nge-sell gimana? Kalau mau nge-sell, saya sih nggak prefer buat nge-sell sih sebenarnya sekarang ya. Kalau break di atas 5.100 bagaimana? Kalau dia break di atas 5.100, secara H1 sih kita mendapatkan 5182 sih, ini doang sih ya sebagai SBR ya. Lebih daripada itu agak sulit sih. Ya, di pucuk sih di sini supply-nya udah nih doang nih. Red ya. Di sini udah, ini OB-nya nih. Hampir mendekati di atas 5.200 dikit. Dah, itu doang. Jadi untuk sekarang saya masih prefer untuk ambil buy. Hari Senin juga nggak ada news apa-apa. Jadi lebih baik kalau mau ambil buy, sabar dulu di bawah lagi dikit ya kan. Kalau misalnya nggak dikasih, kalau misalnya nggak ketemu, ya bisa skip juga nggak masalah. Oke? Jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Hati-hati sekali. Karena ini sekali lagi pergerakannya masih kalau dibilang liar sih ya masih agak liar. Range-nya juga masih agak besar. Dan di bawah 4.900 saya agak worry di sini sekali lagi. Tiba-tiba aja dia langsung ke bawah kayak begini, ini bisa. Ya. Jadi kalau ada yang mau buy, tunggu dulu. Sabar, jangan sampai emosi. Kalau nge-sell sebaiknya pikir-pikir dulu. Ya, karena sekali lagi yang bearish sekarang itu hanya daily dan H4 majornya. Ya, itu doang yang bearish. Sisanya ini adalah bullish. Jadi jangan ngide buat ngambil sell jika misalnya memang tidak kena suatu level tertentu. Kecuali tadi pagi kalian sudah ambil sell di sini ya per jam 8 jam 9 tadi, ya nggak masalah. Kalau mau baru ambil sell lagi di atas, ya silahkan juga. Cuman sekali lagi pikir-pikir. Oke? Jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.